Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema satu azab terberat untuk mantan yang disegerakan di dunia karena cinta pura-puranya kepadamu untuk mengambil manfaat dan pergi darimu. Ya. Nah, jadi semua hal yang manusia lakukan di dunia ya, itu akan menuai hasil. Jadi ketika orang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Walaupun belum tentu kebaikan yang dia dapatkan, hasil dari kebaikan yang dia lakukan, itu dari orang yang mengambil manfaat dari dia. Contohnya, kita sedekah. Kita tidak pernah tahu siapa orang yang kita berikan uang tadi, atau kita bantu. Suatu saat nanti, misal ketika kita lagi butuh bantuan seseorang, ada orang datang membantu, padahal orang ini tidak pernah kita kenal, tidak pernah mendapatkan manfaat apapun dari kita karena belum pernah ketemu, belum pernah kenalan. Nah, jadi membantu seseorang maka dia akan mendapatkan manfaat yang banyak dari seluruh manusia. Ya, begitu juga orang yang melakukan hal yang tidak baik, maka dia akan mendapatkan hasil dari ketidakbaikannya itu tadi. Ya, nah jadi itulah yang akan terjadi. Ya, ketika mantan mencintai kita, pura-pura saja. Ya, setiap hari bilangnya I love you so much forever. Itu kan janji itu, mencintai selamanya. Ya, tetapi ternyata dia berjanji dengan kesadaran, sadar betul dia bahwa suatu saat dia akan pergi setelah uang kita habis, ya. Sudah tidak ada lagi manfaat yang bisa dia ambil dari kita. Bahkan kemana-mana bilang tidak pernah kenal dengan kita, tidak pernah terjadi sesuatu. Ya, bahkan mungkin kalau orang yang sudah pernah menikah, dia tidak mau mengakui misal suaminya atau istrinya dan seterusnya tadi. Nah, jadi apa yang kemudian akan terjadi pada mantan, ya? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe, ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Ya, nah, jadi apa yang akan terjadi dalam kehidupan mantan? Nah, jadi yang pertama, ya, yang harus kita ketahui bahwa mantan ini, ya, termasuk ke dalam kelompok orang, ya, yang tidak jujur, yang hobinya berolok-olok, ya, atau apa yang diucapkan di lidah jelas berbeda dengan di hati. Cintanya hanya cinta acting saja. Nah, untuk orang-orang yang demikian, ya, dia punya dua wajah. Ya, jadi kalau sedang ketemu kita pokoknya bilang cinta banget, setia banget, tetapi ketika dia kembali ke teman-temannya dia bilang, enggak, saya pura-pura cinta saja, mumpung ada yang ngantar jemput, ada yang bayari, ada yang bisa saya manfaatkan. Nanti kalau duitnya habis juga pergi, katanya begitu. Nah, jadi
Ini termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang punya dua wajah atau orang yang munafik. Nah, ini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-14. Ya. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka berkata, kami telah beriman seperti kamu. Tetapi jika mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka berkata, kami sependirian denganmu, kami hanya mengolok-olok. Ya, jadi itu mantan. Ya, jadi dia punya dua wajah. Ada wajah manisnya, wajah setianya, wajah penuh cintanya ketika berhadapan dengan kita. Tetapi mantan juga punya wajah yang lain ketika bertemu dengan teman-temannya. Ya, nah, wa iza khalau ila sayatinihim, ya, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya, jadi dan ketika dia kembali kepada setan-setannya, jadi orang yang punya dua wajah ini teman-temannya kan setan, ya, walaupun dalam wujud manusia. Ya, wa iza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum, ya, dan dia berkata bahwa sesungguhnya dia sependirian dengan setan-setan tadi. Ya, innama nahnu mustahzi'un. Ya, dan sesungguhnya bahwa dia hanya berolok-olok saja. Nah, kemudian, ya, apa azab yang akan didapatkan oleh orang yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 18 tadi. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, azabnya bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-18, ya. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Jadi mereka, si mantan ini, karena punya dua muka tadi, dia akan menjadi orang yang tuli, yang bisu, dan buta, dan tidak akan pernah kembali ke jalan yang benar. Ya. Jadi apanya yang tuli? Telinganya tidak bisa lagi dinasehati untuk benar. Ya. Jadi apalagi yang buta? Matanya. Matanya tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Kemudian mulutnya bisu. Ya. Dia tidak bisa lagi untuk bicara tentang kebaikan. Begitu. Tidak bisa dinasihati, tidak bisa melihat mana yang salah dan benar, dan tidak bisa lagi berbicara tentang sesuatu yang baik dan benar. Itu azab yang sangat berat ketika orang yang sudah salah tidak bisa lagi kembali ke jalan yang benar. Ya. Jadi sudah salah nih. Sudah berkhianat. Ya, cuman mengambil manfaat. Setelah puas, dia pergi. Dia lupakan. Dia bilang kemana-mana, tidak pernah kenal, dan seterusnya. Maka, dia tidak akan bisa kembali ke jalan yang benar. Dan itu adalah azab terberat. Setiap dia berusaha untuk bertobat, ya, mungkin tobatnya hanya bertahan 2 jam. Kemudian dia bermaksiat lagi, sehingga hidupnya
berlumuran dosa. Dan orang yang paling menderita dalam hidupnya adalah orang yang hatinya sadar bahwa ini berdosa, ini salah, dan dia pengen kembali jadi orang yang baik. Tetapi setiap dia berusaha untuk kembali ke jalan yang benar, dia tidak bisa sanggup untuk itu. Ya, karena itu mantan ya akan selamanya menderita sejak dia mengkhianati sampai akhir zaman di dunia, ya, kemudian di akhirat dia akan terus menderita, ya, karena hatinya sudah tertutup, lisannya tertutup, matanya tertutup, telinganya tertutup, ya. Nah, sehingga selamanya mantan tidak akan pernah bisa menjadi orang yang baik lagi. Ketika orang menjadi orang yang tidak baik, ya artinya teman-temannya selamanya orang-orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik itu kan tidak ada kesetiaan, saling memanfaatkan saja terus seperti itu. Dan dia akan menjadi orang yang paling kesepian di dalam hidupnya. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.